Oke. Sebentar, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Umum Majelis Pengurus Nasional Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia yang terhormat Profesor Dr. Andes K. Haji Muhammad Amin Suma SH MMM. Narasumber kita pada pagi hari ini, alhamdulillah, Prof. Kausar Azhari. Beliau bisa berkenan hadir pada sesi Hisi Menyapa pada hari ini Ahad 27 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 16 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Yang sama-sama kita hormati moderator kita pada pagi hari ini, alhamdulillah, Doktor Muda, Dr. Atep Abdul Rafiq MA. Segenap pengurus Hisi dari sisi MPN, MP maupun MPD ini banyak yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, ini Prof. Dr. Haji Asas Riwarni. Makasih Prof, bisa hadir lagi Prof. Syukran jazilah. Mengisi sesi pertama dulu ya, Hisi Menyapa ya Prof. Alhamdulillah, ini Pak Muzakir Samidang ini jauh-jauh sudah bisa gabung. Alhamdulillah Pak Muzakir, makasih. Pak Muzakir ya. Prof. Duski. Pak Muzakir ini teman lama saya nih. Nah, ketemu udah tuh. Iya. Ya Pak Dokter ya. Alhamdulillah. Lanjut. Alhamdulillah bahwa pagi hari ini kita bisa gabung di Zoom meeting dalam rangka program Hisi Menyapa. Dan alhamdulillah bahwa pagi hari ini Profesor Dr. Haji Kausar Azhari Nur sudah bisa hadir di dalam Zoom meeting kita. Marilah kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan nilai-nilai kemanfaatan dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Amin. Bihaji niyah al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ini saya lihat dari Metro Lampung dan lain sebagainya sudah banyak yang hadir. Karena itu untuk pagi hari ini kita mohon kepada Ketua Umum dulu untuk memberikan sambutan pembuka dalam rangka program Hisi Menyapa. Kami persilakan Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Prof. Kausar Azhari Nur yang saya hormati, para pengurus, anggota maupun simpatisan Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia atau HISI di seluruh pelosok tanah air, bahkan tidak mustahil ada yang dari luar negeri bergabung. Puji syukur kita naikkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah di pagi hari ini kita masih tetap diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat keilmuan, dan lain-lain yang tidak bisa terhitung. Sholawat dan salam untuk Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Insya Allah mudah-mudahan keluarga besar HISI selalu istiqomah dalam qudwah hasanahnya. Khusus untuk Profesor Kausar, saya sampaikan ini
kadang-kadang HISI ini dianggap atau terkesan seolah-olah hanya peduli dengan ilmu syariah. Nah, termasuk Prof. Kausar ini waktu saya minta gitu kan, kata beliau, loh bagaimana apa bisa saya berbicara di depan ahli-ahli syariah. Nah, jadi saya sampaikan Prof. Kausar ini alhamdulillah mudah-mudahan itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata HISI ada huruf I-nya itu lebih dulu dibanding sarjana syariahnya. Jadi ketika ilmuwan itu masuklah seluruh ilmuwan ke dalam kata-kata ilmuwan itu. Nah, tidak ada yang kebetulan saya kira. Baru di situ ada sarjana syariah. Ini nomor urut nomor 2. Supaya syariah itu diperkaya, tidak diidentikan seolah-olah syariat itu cuma hukum atau fikih, ya kita kerap membongkar. Sepakat di kalangan ilmuwan bahwa asy-syariah itu adalah muradif bil millah batin. Kalau fikih orang masih belum sepakat untuk memandang sebagai sinonim dari kata al-millah dan ad-din. Tapi kalau untuk kata syariah, termasuk pengarang kitab Al-Milal wan Nihal itu satu di antara orang yang memastikan bahwa kata syariah itu adalah muradif dengan kata al-millah dan kata ad-din. Itu satu. Nah yang kedua, karena syariah itu juga melampaui berbagai macam bidang, bukan berarti mau mengambil bidang semuanya, tapi tidak ada yang tidak bersentuhan. Kalau sudah al-millah, bayangkan saja Nabi Ibrahim, millata Ibrahim, lebih mengedepankan itu. Ini luar biasa. Dan anggotanya, alhamdulillah, Prof. Kausar di HISI ini, andai kata Prof. Kausar pun berkenan gitu kan, minimal kami jadikan anggota kehormatan, ya tentu dengan senang hati. Karena memang kami sangat membutuhkan para ilmuwan, ya seperti Prof. Kausar ini salah satunya. Saya sangat lama bergaul dengan beliau dan bertetangga cukup lama, mulai jadi kontraktor, sama-sama kontraktor di sekarang jalan apa namanya Semanggi ya, dulu Jalan Kubur namanya itu. Sebelum Jalan Kubur masih Jalan Kampung Hutan. Jadi saya masih ngontrak, beliau juga sama-sama masih ngontrak. Pindah di komplek perumahan dosen IAIN, ya selang cuma beberapa rumah saja gitu kan. Jadi memang perkenalannya sudah lama. Dan karena itu saya berani meminta beliau gitu kan, karena di HISI ini belum mampu itu ya memberikan sesuatu kepada yang lain. Tapi insya Allah doanya gitu kan, untuk memberikan doa kepada siapapun, apalagi sebagai pembicara gitu. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, Prof. Kausar, nah ini saya sering berkelakar ini. Alhamdulillah di HISI ini serendah-rendahnya atau setidak-tidak pinternya itu sarjana dia dan ilmuwan gitu kan. Maka sangat wajar kalau kami meminta bantuan kepada ilmuwan pula gitu kan, supaya pengetahuan yang dimiliki Prof. Kausar itu dibagi-bagilah kepada kami gitu kan. Itu sebenarnya. Dan ini sifatnya bergilir dan bergulir, itu yang adukan itu. Pernah juga psikolog di sini dihadirkan Pak Kausar, ada Profesor siapa namanya, mantan dekan psikologi Mujib, ya, Profesor Dr. Mujib. Nah, ada ekonom gitu kan. Bulan depan ada politisi itu sudah saya hubungi itu. Tapi politisi yang memang mengerti tentang syariah dan keilmuan yang lainnya supaya kita dapat informasi kekinian dan keterkinian. Bahkan untuk berikutnya sudah diproyeksikan juga, kita minta dari MPD gitu kan, MPW sudah.
antara lain diwakili Prof. Asasri. Nah, bulan berikutnya itu dari MPD. Kita ingin berbagi karena misalnya konon hadis Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya ayun nasi a'lamu ya Rasulullah, beliau menjawab man jama'a ilman nasi. Lalu oleh sebagian ilmuwan difahami man jama'a ilman nasi itu termasuk apakah ilmu pengetahuan dari guru, dari kawan sekelas, sebaya, bahkan dari yang di bawah kita angkatannya. Lah Dr. Atep ini salah seorang dokter muda ini yang jauh di bawah kita gitu kan. Tetapi saya ingin menimba ilmunya itu. Kalau nggak diminta nih beliau nggak mau ngasih ini kan. Nah, jadi kita mintalah untuk memoderatori pada pagi hari ini. Itu saja intinya. Terima kasih atas partisipasi aktif semuanya. Ada Prof. Tuski dari Palembang, ada Prof. Kodaria, ada dari Lampung ini Dr. Tobibah, dan lain-lain ya. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Jadi itu tidak mengada-ada kalau ini betul-betul dihadiri oleh kawan-kawan dari seluruh pelosok. Ya, bergabung juga kelihatannya dari timur itu kan, karena saya WA Profesor Dr. Ambu Ase gitu ya. Satu lagi minta kepada kawan-kawan pengurus MPW MPD kalau di share itu maaf karena yang gabung di MPN itu umumnya pengurus inti gitu. Tolong di-sharekan pula Pak Dr. Muzakir, Aceh itu kan luas itu ya. Di-share kepada kawan-kawan sekaligus SK-nya. Karena saya tanya SK-nya ada yang merasa belum nerima. Saya katakan SK sudah lama diberikan, cuma belum pelantikan, itu bukan kewajiban saya. Itu Dr. Muzakir itu yang menangani. Ya, semuanya ada Pak Hilma, ada yang lain-lain. Nah ini yang sedang hadir di hadapan kita, Dr. Yoyo ini. Oh, ini bukunya habis dibedah ini, harus nanti sekali-kali bedah di sini. Dr. Yoyo memiliki buku Falsafat Hukum Islam Ibnu Arabi ini, yang luar biasa, yang sudah dibedah, tapi dibedahnya di Unisma ini, nanti diisi juga ini, dokter. Terima kasih sekali lagi Pak Profesor Dr. Kausar, mudah-mudahan semakin bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dan terima kasih sudah banyak bergabung pada pagi hari ini. Pak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta sudah bergabung. Sudah gabung ya, maaf belum tersebut tadi. Alhamdulillah. Dan kawan-kawan dari berbagai pelosok ini, dari Pak Guru Agus Salim, Pak Muhlis Mat 4, makasih pada gabung semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung kita karena sudah jam 6:21 di tempat saya ini di handphone. Karena itu kita persilakan Pak Dr. Atef Abdul Rafiq untuk memimpin acara Hisi Menyapa dengan narasumber yaitu Profesor Dr. Kausar Azhari Nur. Kami persilakan Dr. Atef. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum HISI Profesor Dr. Kiai Haji Amin Sumaesa MH, kemudian juga Pak Sekjen HISI Pak Dr. Kamarusdiana, para guru besar, para pegiat HISI, dan tentunya yang sama-sama kita tunggu-tunggu dan kita hormati Profesor Dr. Kausar Azhari Nur, pembicara kita pada pagi hari ini, dan Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Ahmad Tolabi Kharli. Alhamdulillah pagi hari ini HISI kembali menyapa dan kita bersama-sama bisa bersilaturahmi untuk mengaji bersama dan mengkaji pemikiran tokoh besar ya, Syekh Al-Akbar ya, Ibnu Arabi. Kebetulan bersama kita Profesor Azhari, Profesor Kausar ini adalah guru besar di Fakultas Usuluddin yang sangat otoritatif barangkali berbicara mengenai Ibnu Arabi, sosok yang memang selama ini cukup kontroversial, dan barangkali pagi hari ini kita coba menimba pemahaman tentang Ibnu Arabi ini dari Profesor Kausar.
tema yang diangkat pada pagi hari ini lumayan cukup menarik dan berat ya, terkait dengan bagaimana pemerintahan ilahi atas kerajaan manusia, pemikiran Ibnu Arabi tentang roh. Memang terkait dengan roh itu sangat panjang dibicarakan. Dalam Al-Quran disebutkan yas'alunaka 'anir ruh, begitu. Kemudian juga bagaimana para filosof-filosof awal seperti Plato telah memikirkan dan membahas terkait dengan ruh ini, bagaimana kemudian Plato menganalogikan ruh ini seperti halnya burung di dalam sangkar, ketika burungnya lepas sangkarnya kemudian hancur, maka itulah yang dinamakan dengan kematian. Kemudian juga Aristoteles juga memiliki gambaran tentang seperti halnya penunggang kuda dengan kudanya, yang suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Memang selama ini kita melihat bahwa ada konsepsi dualistik, kalau saya tidak salah, bahwa dalam kehidupan ini ya ada satu yang bisa dikatakan dipasang-pasangkan. Bagaimana gelap dengan terang, kemudian langit dengan bumi, laki-laki dan perempuan. Ada juga yang melihat bahwa selalu kita menyebutkan hubungan antara ruh dengan jasad. Nah, rupanya mungkin nanti Profesor Kausar Azhari bisa menjelaskan tentang klasifikasi konseptual trialistik terkait dengan ruh, kemudian juga an-nafs, dan kemudian juga jasad. Bagaimana hubungan antara ruh, kemudian nafs dengan jasad ini. Dan apakah kemudian ruh ini eternal dalam artian abadi atau terbataskah? Kemudian bagaimana sebenarnya pemerintahan ilahi yang dimaksud di sini, karena metafora yang digambarkan oleh Ibnu Arabi luar biasa sekali, menggambarkan tentang ruh ini dan sekaligus juga tentang jiwa dan jasad manusia. Saya kira untuk tidak mengambil waktu terlalu banyak, kami persilahkan kepada guru kita Profesor Kausar Azhari untuk menyampaikan pandangan-pandangannya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, pemerintahan ilahi atas kerajaan manusia, pemikiran Ibnu Arabi tentang roh. Kami persilahkan Profesor Kausar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Amin Suma ya, dan juga seluruh pengurus ya HISI yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk menjadi narasumber pada kesempatan ini. Tadi sudah disebut topik ini berat katanya, memang sih berat gitu. Jadi saya akui terus terang, saya itu ketika membaca karya-karya Ibnu Arabi itu sampai kening gitu, mengkerut gitu. Jadi betul gitu. Jadi kenapa memang berat atau sulit ya untuk dipahami? Karena dalam karya-karya Ibnu Arabi setiap bicara satu masalah itu terkait dengan masalah-masalah lain gitu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang roh. Jadi ketika bicara tentang roh itu Ibnu Arabi selalu mengkaitkan dengan persoalan-persoalan lainnya, termasuk persoalan metafisis ya, metafisika. Jadi kalau saya sebut metafisika itu ya artinya luas. Yang secara umum itu terkait dengan wujud yang disebut sebagai ontologi. Jadi persoalan ontologi, persoalan wujud atau eksistensi. Kemudian juga terkait dengan
persoalan tentang Tuhan. Jadi kalau metafisika itu terkait dengan tentang Tuhan, itu disebut teologi. Kalau terkait dengan alam, itu disebut kosmologi. Dan kalau terkait dengan manusia, itu disebut antropologi. Ya, tapi bisa juga disebut psikologi, karena inti dari manusia itu kan jiwa atau roh di sini ya. Jadi misalnya di dalam buku The Thought of Islam misalnya, Sachiko Murata itu membagi ada bab tentang Tuhan, tentang alam, tapi yang terakhir itu psikologi. Jadi itu bisa juga disebut kalau di dalam tasawuf itu spiritual psychology. Jadi ada psikologi spiritual. Jadi ada juga istilah sekarang Sufi psychology. Jadi psikologi Sufi gitu loh. Jadi ada perbedaannya, misalnya dengan psikologi yang sekuler tidak pernah menyentuh masalah roh. Jadi tidak pernah. Jadi karena itu misalnya Robert Fraser, salah seorang guru Sufi, jadi dia pernah mengatakan bahwa mungkin atau lebih baik mungkin ya psikologi di dalam tasawuf itu disebut spiritologi. Jadi kata spirit itu bahasa Inggris terjemahan dari roh. Jadi kalau psikologi kan psike, jiwa. Kalau spirit itu roh. Jadi lebih bagus mungkin lebih baik disebut spiritologi ya. Saya nggak tahu apa memang benar seperti itu lebih tepat ya. Ini memang kalau masalah istilah agak susah gitulah. Saya akan mulai dengan penjelasan ya. Tadi sudah disebut bahwa kita sering mendengar penjelasan bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani, atau jasad dan roh gitu. Jasad dan roh, atau bisa juga dibalik, roh dan jasad itu adalah kategori-kategori konseptual paling dasar dalam pemikiran Islam pada umumnya. Ya, tadi sudah disebut ya, kategori-kategori ini kan adalah klasifikasi konseptual ya, dualitas ya, yang sering kita dengar dan di dalam Al-Qur'an juga ada yang gaib, ada yang nyata, al-ghaib dan asy-syahadah, ada yang az-zahir dan ada yang batin. Ada laki-laki dan ada perempuan, ada langit dan ada bumi. Jadi itu saya kira sejalan dengan itu gitu. Jadi ada pasangan-pasangan. Saya kira di dalam alam ini semuanya ada pasangan-pasangannya. Ya termasuk manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Para peserta sekalian, berbeda dengan klasifikasi yang tadi, yaitu klasifikasi dualistik ya, bahwa manusia itu terdiri dari roh dan jasad. Ada klasifikasi lain yang lebih lengkap. Gitu. Yang lebih lengkap itu apa sih? Yang lebih lengkap itu 3, jadi bukan 2. Yang pertama adalah roh. Ya, ruh bahasa Arabnya saya kira tahu semua. Yang kedua jiwa, an-nafas. Jadi an-nafas itu sering juga diterjemahkan jiwa, tapi sering juga diterjemahkan diri. Ya, dalam konteks ini kita terjemahkan jiwa. Kemudian yang ketiga jasad atau jisim, tubuh atau badan. Jadi kalau kita lihat pembagian ini, yang 3 ini itu roh yang pertama. Itu paling duluan. Jadi kemudian yang tengah itu adalah an-nafas, jiwa, dan yang terakhir itu adalah jasad, al-jism, jasad ya, tubuh, badan. Jadi masing-masing itu punya sifat sendiri. Roh ini cenderung kepada hal-hal yang bersifat spiritual.
dan cenderung untuk mendekat kepada Allah, kepada Tuhan gitu. Sebaliknya, jasad itu cenderung kepada hal-hal yang bersifat duniawi, bendawi, material, dan cenderung menjauh dari Tuhan. Jadi ini jadi berlawanan. Yang tengah-tengah itu adalah an-nafas. An-nafas itu bisa tertarik ke atas, ke Tuhan, dan bisa juga tertarik kepada duniawi. Jadi tergantung. Jadi bisa berubah-ubah. Jadi selalu ada tarik menarik ya antara kecenderungan jasmani yang mengarah kepada kejahatan pada satu pihak dan kepada kecenderungan rohani atau kecenderungan rohani yang mengarah kepada kebaikan. Nah, itu sifat jiwa. Itu an-nafas seperti yang saya sebutkan tadi. Para peserta sekalian, dalam kesempatan ini saya akan membicarakan ya secara khusus ya fungsi roh ya, fungsi roh pada manusia yang oleh Ibnu Arabi diibaratkan sebagai ya kerajaan manusia. Jadi manusia itu diibaratkan sebagai kerajaan dia, kerajaan di dalam dirinya sendiri gitulah. Jadi nanti kita akan melihat bahasa metafor atau simbolis bahwa manusia itu adalah kerajaan tersendiri yang di dalamnya ada rajanya yang disebut roh atau khalifah ya, di dalam karya Ibnu Arabi disebut khalifah karena di zaman dulu yang memimpin umat, yang memimpin bangsa, yang memimpin negara itu disebut khalifah. Jadi itu. Sekarang saya akan bicara tentang roh ilahi. Gitu. Pembicaraan Ibnu Arabi tentang roh ya, dan juga tentang jiwa tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang roh ilahi dalam kisah penciptaan Adam dalam Al-Quran. Jadi sekira kita sering membaca kisah Adam di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena asal setiap roh gitu adalah roh ilahi. Jadi sekali lagi setiap roh itu berasal dari roh ilahi, roh Tuhan ya. Tadi saya juga sudah mengatakan kesulitan-kesulitan memahami Ibnu Arabi terkait dengan persoalan-persoalan lain. Ketika dia bicara satu persoalan, dia meloncat atau mengaitkan dengan persoalan-persoalan lain gitu. Di samping itu juga dia kesulitan lainnya adalah karena dia menggunakan banyak istilah yang sering disinonimkan sesuai dengan konteks. Jadi kalau ar-ruh al-ilahi, roh Tuhan, roh ilahi itu diidentikan atau disinonimkan dengan ar-ruh al-idofi. Jadi dan juga sinonim atau sama artinya dengan ar-ruh al-mudhaf. Jadi ada lagi misalnya al-aql, al-awwal. Jadi itu sama artinya. Kemudian ada lagi al-aql, al-akbar. Jadi bahkan juga ada nafsun wahidah, an-nafs wahidah. Jadi dalam konteks tertentu itu artinya sama. Maka kita ketika membaca tulisan Ibnu Arabi ini apa sih yang dimaksud dengan istilah-istilah ini? Kita harus baca bagian-bagian satu yang terkait dengan bagian-bagian lain gitu ya. Ketika dia menyebut roh ilahi itu dia mengutip yaitu ayat Al-Qur'an. Yang sering dikutip itu ada 3 ayat, terutama yang 2 ayat gitu. Yang pertama itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ini ayat ini itu terdapat pada 2 surat ya. Satu surat Al-Hijr ayat 29 dan surat Shad ayat 72 bunyinya persis sama
Jadi ayat yang satu dan yang sama bunyinya terdapat dalam 2 surat dan 2 ayat ya. Jadi sekarang gimana sih terjemahannya itu? Jadi kalau saya lihat itu ini perbedaan tafsir itu kan membuat perbedaan terjemahannya. Jadi di sini saya mengikuti apa yang saya pahami dari Ibnu Arabi dan para pengkaji Ibnu Arabi. Ayat ini itu di dalam makalah yang telah saya tulis itu ada terjemahan yang saya tulis dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya adalah maka ketika aku itu huruf besar ya, Allah ya, telah membentuknya secara sempurna dan seimbang dan meniupkan kepadanya ya, itu Adam atau manusia, rohku, sekali lagi rohku, kunya huruf besar, maka tunduklah kamu para malaikat di hadapannya dengan bersujud. Nah, itu. Saya memperhatikan ya, ada perbedaan terjemahan. Misalnya terjemahan Departemen Agama, ruhi itu diterjemahkan roh ciptaanku. Jadi di dalam kurung ada kata-kata ciptaan. Kalau saya perhatikan misalnya terjemahan Inggris dari The Message of Quran itu Muhammad Asad, dia menerjemahkan my spirit. Jadi nggak ada buka ciptaan di situ nggak ada. Jadi rohku, jadi ku di situ Tuhan. Jadi berbeda itu. Saya kira perbedaan ini karena beda pemahaman. Jadi betul-betul roh Tuhan. Jadi bukan roh ciptaan Tuhan. Jadi roh yang ditiupkan kepada Adam ya, itu adalah roh Tuhan. Jadi beda, roh ciptaan itu beda artinya. Jadi ayat yang satu lagi itu juga seperti itu. Yang satu lagi itu As-Sajadah ayat 9. Semasawahu. Nah, ini bunyinya wa nafaqa fihi min ruhihi. Jadi ayat ini kemudian dia membentuknya, itu artinya secara sempurna dan seimbang dan meniupkan kepadanya rohnya. Saya periksa lagi misalnya terjemahan Departemen Agama itu seperti itu, roh ciptaannya. Lalu saya periksa lagi misalnya terjemahan dari para pengkaji Ibnu Arabi itu terjemahannya His Spirit. His itu kata ganti dari Tuhan ya, jadi rohnya. Lalu saya periksa juga misalnya terjemahan Asad dalam bahasa Inggris persis sama His Spirit, jadi roh Tuhan gitulah. Jadi yang ditiupkan kepada Adam kalau menurut Ibnu Arabi seperti juga yang diikuti oleh para pengkajinya dan para pengikutnya itu roh Tuhan sendiri yang ditiupkan kepada Adam, kepada manusia. Ibnu Arabi memahami bahwa ya seperti tadi saya katakan bahwa roh dalam ayat tadi, ayat yang 3 ayat tadi adalah ya seperti saya katakan tadi roh Tuhan, roh Allah, bukan roh selain dari Dia. Karena itu Ibnu Arabi menyebut roh itu, ini dia punya istilah yang agak ya mungkin baru yang dia sendiri ciptakan. Itu dia sebut ruhuliyah. Jadi kalau saya tadi sebut ar-ruh al-ilahi, itu dia sebut juga dengan kata lain ruhuliyah. Ya itu kan ruhi, itu kan ya, itu mudhaf ilaih gitu kan. Kan tadi disebut roh itu ar-ruh al-mudhaf. Mudhaf ilaihnya iya, jadi ku. Ya, jadi itu maka dia sebut ruhuliyah. Jadi apa sih maksud Tuhan meniupkan rohnya kepada Adam itu ada maksudnya. Itu adalah sebagai, itu maksudnya adalah sebagai pemberian kemuliaannya dan keistimewaan kepada manusia, kepada Adam. Dan ini tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lain. Jadi kalau ditanya kenapa sih manusia diangkat sebagai khalifah, karena dia punya keistimewaan. Karena
karena dia rohnya itu roh yang ditiupkan kepada manusia itu roh Tuhan, yaitu, dan itu adalah kemuliaan dan keistimewaan yang diberikan kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lain. Jadi selama ini kan kita bilang apa sih kelebihan manusia dengan binatang, tumbuh-tumbuhan dan makhluk lain? Kita jawab akal kan. Kalau bin Arabi enggak begitu, beda ya dia. Dan pakai ayat Quran lagi. Ingat, kata alakal enggak ada dalam Al-Quran, enggak ada. Kulubun ya'qiluna biha. Ya'qilun itu jangan diartikan berakal, memahami. Kata ya'qilun ada dalam Quran, tapi kata akal enggak ada. Jadi itu. Lalu pada kesempatan lain misalnya Tuhan menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi. Apa sih, kenapa sih? Karena dia mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Jadi ada hadisnya kan, innallaha khalaqa adama ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, citranya. Jadi kata Allah di situ itu punya arti bahwa Allah itu adalah al-ismul jami'. Nama yang mencakup semua nama. Jadi Tuhan menciptakan Adam atau manusia itu menurut nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri manusia. Itu secara potensial ya. Masalahnya kita apakah mampu mengaktualkan potensi yang ada di dalam diri kita. Kalau Nabi Muhammad bisa 100% mengaktualkan nama-nama Allah itu. Kalau kita mungkin baru 10%, jadi atau baru 20 atau 30. Kalau Nabi Muhammad full. Jadi apa sih kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain? Pertama karena tadi itu roh yang ditiupkan kepada manusia itu roh Tuhan. Yang kedua karena dia di dalam dirinya ada sifat-sifat ketuhanan. Makanya ada hadis ya, taqallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Berakhlak dengan akhlak Allah itulah insan kamil gitu, manusia sempurna. Dan itu dan Muhammad adalah insan kamil. Kenapa? Karena dia berakhlak dengan akhlak Allah. Dan berakhlak dengan akhlak Allah sama dengan berakhlak dengan Al-Quran. Gitu. Jadi tidak ada tasawuf tanpa Al-Quran. Maka tasawuf didefinisikan oleh Ibnu Arabi at-taqalluqu bi akhlaqillah. Ma huwa tasawuf? At-tasawuf huwa at-taqalluqu bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Dan berakhlak dengan akhlak Allah sama dengan berakhlak dengan Al-Quran, dan berakhlak dengan Al-Quran sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Siti Khadijah ditanya apa itu akhlak Muhammad, jawabnya Al-Quran. Gitu. Para peserta yang lain ini banyak sebenarnya, asalkan ada 10 halaman lebih sedikit itu makalah. Jadi banyak istilah-istilah. Jadi konteksnya macam-macam. Itu mungkin tidak akan saya sampaikan dalam kesempatan ini karena waktunya juga terbatas ya. Jadi roh itu adalah al-mudabbir. Jadi pemerintah atau bisa juga diartikan pengatur, penata. Jadi pengatur, pemerintah, penata, pengarah. Makanya tadi pemerintahan ilahi itu terjemahan dari karya Ibnu Arabi sebenarnya, yaitu at-tadbirat al-ilahiyah fi islahil mamlakah al-insaniyah. Jadi kalau diterjemahkan pemerintahan ilahi atau pengaturan boleh juga. Jadi ilahi ya atas ya, atau untuk perbaikan ya. Islah itu bisa diartikan perbaikan, bisa berartikan peningkatan. Al-mamlakah al-insaniyah, kerajaan manusia. Yang dimaksud kerajaan manusia ini adalah kerajaan yang ada di dalam dirinya sendiri. Ini Ibnu Arabi sebelum menjelaskan itu, dia juga menjelaskan misalnya roh Tuhan itu dalam konteks ya, hubungannya dengan alam. Nah, jadi
Dia nggak langsung masuk kepada manusia, kepada alam dulu. Maka mungkin kalau makalah saya ini kalau diberi judul, saya susah memberi judulnya. Jangan-jangan judulnya lebih tepat kosmologi dan psikologi Ibnu Arabi tentang roh gitu. Karena Ibnu Arabi mengatakan ya, hubungan antara al-haq, Tuhan dan alam itu seperti hubungan antara roh dan jasad. Jadi jasad itu tidak bisa hidup tanpa roh. Jadi roh itu berfungsi menghidupkan, gitu. Bukan hanya menghidupkan, tapi juga menggerakkan. Bukan hanya menggerakkan, tapi juga mengatur, menata. Jadi roh itu fungsinya jadi menghidupkan, menggerakkan, dan menata. Jadi tanpa Tuhan, alam ini nggak bisa hidup. Bukan hanya nggak bisa hidup, bahkan tidak bisa ada. Jadi Tuhanlah yang mengatur alam, yang menggerakkan alam, yang menghidupkan alam, yang mengatur alam. Seperti itu pula roh Tuhan, ya roh Tuhan yang ditiupkan kepada manusia, itulah yang mengatur hidup manusia, yang menghidupkan manusia, yang mengatur manusia, yang memerintah manusia. Jadi itu. Nah, dan roh itu dalam konteks hubungannya dengan jasad itu seperti hubungan antara al-batin dan az-zahir. Jadi roh itu adalah yang batin dan yang zahir itu adalah badan. Gitu. Jadi az-zahir dan batin. Gitu. Jadi setiap manusia juga punya misalnya seperti itu. Gitu. Saya nggak mungkin saya menyampaikan semua bagian ya dalam tulisan ini. Cuma saya ingin sekali lagi mengaitkan dengan alam. Manusia itu dianggap suratul haqq oleh Ibnu Arabi. Jadi cermin Tuhan, gambar Tuhan, gitu. Karena dia punya sifat-sifat ketuhanan ya, secara potensial ya. Itu dalam arti yang sebenarnya, karena dia adalah suratul haqq, gambar Tuhan, foto Tuhan. Karena itu dia mengatakan dan mengutip hadis, barang siapa yang mengetahui dirinya manusia, itu dia akan mengetahui Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maaf ya ada gangguan nih sedikit, sebentar ya. Aduh, sebentar. Ya, udah maaf, ini ada gangguan suara. Jadi orang kalau ingin melihat Tuhan, lihatlah manusia. Gitulah. Jadi kalau makanya Muhammad itu sebagai manusia yang paling sempurna, itu kalau ingin melihat Tuhan, gambarnya, fotonya ada pada Muhammad. Karena itu mencintai Tuhan harus mencintai Muhammad. Gitulah. Jadi mentaati Tuhan harus mentaati Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad adalah gambar Tuhan. Jadi contoh. Jadi ini kaitannya semua terkait dengan, jadi antara metafisika itu terkait dengan psikologi. Nanti akan kita lihat nanti. Jadi para peserta lain, saya akan masuk kepada topik utama ya, yang terkait dengan pemerintahan ilahi yang saya sebut tadi. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa inti utama dari yang akan saya sampaikan ini adalah pemerintahan ilahi seperti yang saya katakan tadi, itu diambil dari kitab Ibnu Arabi At-Tadbirat Al-Ilahiyah fi Islahil Mamlakah Al-Insaniyah. Untuk apa sih karya ini ditulis oleh Ibnu Arabi? Di dalam muqaddimahnya itu dia mengatakan bahwa karya ini membicarakan pemerintahan kerajaan manusia, yaitu cara memerintah mengatur diri manusia yang merupakan ya sumber keselamatan kita. Sesungguhnya kitab ini adalah pemandu
atau pedoman ya. Pedoman nyata bagi orang-orang mukmin yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu di dalam bahasa Arabnya itu. Jadi kitab ini adalah dia bilang Al-Imam Al-Mubin. Jadi kitab imam itu saya pemandu ya, pemimpin. Pemandu, pemimpin Al-Mubin allazi la yadkhuluhu raibun wala tahmimun. Yang tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada terkaan ya. Jadi tahmin itu artinya perkiraan. Jadi di dalam kitab ini dia bilang nggak ada keraguan. Jadi dan tidak ada juga terkaan. Jadi Allah menjadikan manusia sebagai khalifahnya di atas bumi karena tadi sudah disebutkan, karena kelebihan dan keistimewaannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Tadi sudah disinggung. Manusia adalah khalifah Allah yang bertugas memimpin dunia sebagai kerajaannya. Jadi ada dunia yang luas, yaitu bumi. Ya kita kan di bumi, bukan di bulan, bukan di matahari. Jadi bumi. Jadi fil ardi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bumi yang kita ketahui, yang tempat kita tinggal sekarang. Tetapi kerajaan hakiki manusia adalah kerajaan di dalam dirinya. Jadi ada dua kerajaan nih, kerajaan. Jadi manusia itu jadi khalifah pertama. Kan tadi dijadikan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Tetapi sebenarnya jadi kerajaannya yang hakiki itu ada pada dirinya sendiri. Gitu. Nah, di sini dia menggunakan bahasa metafor. Bumi hakiki manusia adalah tubuhnya sendiri. Bumi, jadi tubuhnya sendiri yang lengkap dan sempurna dengan bagian-bagian dan penghuni-penghunian yang dapat dikelola dengan pemerintahan yang dituntun oleh Allah. Jadi kita kan terdiri dari macam-macam nih. Tadi kan sudah disebutkan ada roh, ada jiwa, ada ada jasad. Jasad ini kan banyak nih. Ada mata, ada hidung, ada tangan, ada kaki, ada rambut, ada telinga, macam-macam. Jadi semua itu anggota. Jadi penghuni kerajaan manusia gitu. Lalu jadi bagaimana mungkin manusia menjadi khalifah Allah di atas bumi bila ia sendiri tidak mampu menjadi khalifah di buminya sendiri, atau tidak mampu menjadi khalifah untuk dirinya sendiri atau kerajaan yang ada di dalam sendirinya? Saya kira itu benar itu. Jadi orang nggak mungkin jadi pemimpin di masyarakat kalau dirinya sendiri nggak benar. Jadi kalau dia sendiri nggak bisa memimpin dirinya. Jadi dalam konteks ini dia sendiri tidak bisa melawan hawa nafsunya misalnya. Jadi ia nggak akan bisa mengatur masyarakat. Saya kira ada benarnya juga ya, mungkin ini kalau sejarah Nabi Muhammad itu, sebelum Nabi Muhammad itu jadi pemimpin di masyarakat, dia kan pernah ke Gua Hira. Jadi sembunyi dulu. Bahkan pernah dikatakan dibedah, terlepas ada perdebatan dibedah apa tidak itu Nabi. Jadi diri dulu diperbaiki. Jadi orang harus mampu memerintah kerajaan yang ada di dalam dirinya sebelum dia memerintah masyarakat, memerintah bangsa, memerintah negara dan seterusnya. Ibnu Arabi melukiskan tubuh manusia bagai kota, jadi dengan segala yang ada di dalamnya. Jadi ini menarik bagi saya, metafor seperti ini. Allah mendirikan kota untuk menjadi tempat tinggal khalifah bersama rakyat dan para pengawal pemerintahnya. Jadi, ketika Allah menyelesaikan pembangunan kota, yaitu tubuh manusia, itu dia. Jadi Allah menentukan tempat khusus untuk sang khalifah, yaitu sang raja di dalam dirinya sendiri.
yaitu roh ya. Jadi rajanya itu roh. Tempat khusus itu adalah hati, al-qalb. Jadi Allah berfirman melalui hadis qudsi, ini apa namanya, itu saya kutip dari kitab itu yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Langit dan bumiku tidak mampu meliputiku, tetapi hati hambaku yang mukmin meliputiku. Jadi itu bahasa Arabnya, ma wasi'ani ardi wala samai, ya, wa wasi'ani qalbu abdil mukmin. Ini luar biasa ya. Qalbul mukmin, hati orang mukmin itu luar biasa. Jadi kan kita mendengar bahwa rahmat Allah itu mengandung segala sesuatu, tetapi dia tidak mampu memeluk Tuhan. Tetapi hati orang mukmin, kalbu orang mukmin itu lebih luas dari itu. Padahal salah satu nama Allah itu adalah Al-Muhayyit, Maha Meliputi. Tapi hati ini nih bahasa metafor ya, lebih luas dari itu dalam arti dia bisa meliputi Tuhan. Jadi mawasi'ani ardi wala samai, Tuhan apa namanya, langitku dan bumiku tidak mampu memelukku, tetapi hati orang mukmin itu mampu memelukku. Itu begitu luasnya, begitu istimewanya hati. Kemudian ada keistimewaan hati juga, sekira semua kita sudah tahu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupamu, wajah-wajahmu ya, secara lahiriah maksudnya, tidak juga kepada amal perbuatanmu, tetapi kepada hatimu. Nah, ini mungkin terkait dengan niat. Jadi apa namanya, walaupun orang memberikan sumbangan berjuta-juta kepada masyarakat, tapi kalau motifnya untuk ria, wah nggak dapat apa-apa. Itu kan amalnya. Makanya hati itu sangat penting gitu loh. Bahkan ria itu termasuk salah satu termasuk syirik ya. Jadi kita memberikan sumbangan bukan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi untuk ya maksud yang lain, yang ya mungkin yang kalau bahasa lainnya mungkin bisa disebut ria, supaya dianggap orang yang dermawan, dianggap orang baik, supaya nanti dipilih lagi gitu. Ya enggak, saya bukan menyinggung pola politikus sih, mudah-mudahan sih dua-duanya dapat ya, dunia dan akhirat ya, jabatan juga dapat, akhiratnya juga dapat gitu, dua-duanya ya. Para peserta yang lain semuanya, di sini Ibnu Arabi juga membedakan hati nabati ya dengan hati rohani. Jadi dia mengutip ayat Al-Qur'an gitu. Jadi yang hati apa namanya, hati nabati itu kan bersifat fisik, tapi hati rohani itu non fisik, bersifat spiritual. Lalu dia mengutip ayat Al-Qur'an. Fa innaha, jadi dia mengutip ayat Quran yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu fis sudur. Jadi sebenarnya bukan mata mereka yang buta, tetapi yang buta adalah hati di dalam dada. Jadi tadi kan dikatakan bahwa khalifah di dalam diri kita, yaitu roh Tuhan, roh ilahi itu diberi tempat khusus. Tempatnya di mana? Di dalam kalbu. Itu. Ini tempat kalbu ini nih. Jadi kalbu. Nabi Muhammad SAW juga pernah berkata, jadi sekira semua kita sudah tahu, ada sepotong daging di dalam tubuh manusia. Jika ia baik, maka seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh juga rusak. Sepotong daging itu adalah hati, al-qalbu. Nah, jika pemimpin baik, rakyatnya juga baik. Ini jadi kalau
pemimpin yang ada di dalam diri kita itu baik, maka ya seluruhnya baik. Ya. Tapi kalau rusak, maka seluruhnya rusak. Misalnya diri kita dipimpin oleh hawa nafsu, wah semuanya rusak itu. Tapi rusaknya nanti bukan hanya untuk diri kita. Kalau dia jadi pemimpin, yang ya dia juga merusak masyarakat, jadi bikin kacau balau, gitu. Jadi, yang menarik lagi misalnya saya lanjutkan, Allah juga mendirikan taman di bagian tertinggi kota itu. Jadi sepertinya ada bukit ini. Jadi tadi kan kota itu tubuh ya. Jadi ada di situ Allah mendirikan taman di kota itu yang dinamakan Ad-Dimag, otak. Jadi dan membuka 4 jendela besar untuk mengawasi kerajaan itu. Jadi 4 jendela besar itu adalah, jadi kan tadi 4. 1 telinga, 2 mata, 3 hidung, dan 4 mulut. Jadi Allah jadi juga membangun di depan taman itu tempat penyimpanan ya, yang disebut tempat penyimpanan khayal. Khayal itu bahasa Arabnya khazanatul khayal. Jadi kita kan ada tempat penyimpanan itu. Kita kan sering berkhayal ya. Jadi terus di taman itu Tuhan membangun tempat mempunyai penyimpanan pikiran dan tempat penyimpanan hafalan. Kita kan punya hafalan, pikiran, ingatan, jadi hafalan. Ya tanpa ada alat penyimpan kita nggak bisa menghafal ayat Quran. Sekarang kan banyak ya orang hafal Quran, ya itu diberi Tuhan itu. Jadi menghafal Quran itu ada tempat penyimpanan ya hafalan di dalam diri manusia. Jadi luar biasa gitu. Allah menjadikan taman kota yang disebut otak. Tadi kan udah disebut, itu ada otak. Ad-Dimag. Ad-Dimag itu ada tempat tinggal akal. Jadi akal. Dan akal itu adalah Perdana Menteri. Jadi paling tinggi itu roh. Itu khalifah atau raja. Terus di bawahnya itu menteri. Menteri itu yang mengatur langsung gitu. Allah menjadikan an-nafs, jiwa, sebagai tempat perubahan dan pembersihan. Dan tempat perintah dan larangan. Tadi kan sudah saya sebutkan, tadi kan ada 3 unsur. Ada roh, ada an-nafs, ada jasad. An-nafs itu istri dari si roh. Jadi si khalifah. Tadi kan saya katakan juga bahwa an-nafs itu bisa tertarik kepada kebaikan dan bisa juga tertarik kepada kejahatan. Jadi dia bisa berubah-ubah. Jadi ini maaf ya, saya tidak menyinggung perempuan di sini. Di sini bukan artinya itu, karena nanti dalam tasawuf itu dikatakan di sini masalah gender bukan dalam arti sosial gitu. Jadi ini metafor karena di dalam tasawuf rijalullah itu termasuk perempuan. Jadi kualitas maskulin atau yang baik itu juga banyak dalam perempuan. Jadi saya mudah-mudahan tidak tersinggung perempuan gitu kan, karena dianggap kalau an-nafs itu mendominasi perempuan, sedangkan al-akal mendominasi laki-laki dan roh itu enggak. Jadi Allah juga menjadikan, tadi sudah saya sebut, menjadikan an-nafs sebagai tempat perubahan dan pembersihan dan tempat perintah dan larangan. Jadi ini kan banyak larangan ya. Ada larangan perintah berbuat baik, larangan untuk berbuat jahat. Itu roh, jiwa, tergantung jiwa. Kalau jiwanya cenderung kepada yang baik, dia akan taat. Tapi kalau dia punya kecenderungan kepada kejahatan, dia akan melanggar. Makanya di dalam salah satu bagian tulisan Ibnu Rabi itu sering dikatakan bahwa an-nafs itu cenderung kepada al-mubahat, jadi kepada yang boleh. Sedangkan akal itu cenderung kepada at-ta'an, kepada kepatuhan gitu. Jadi dianggap akal itu lebih cenderung kepada kepatuhan, sedangkan an-nafs itu lebih cenderung kepada al-mubahat gitu. Roh menikahi nafs, dan pernikahan itu melahirkan tubuh. Selain itu Allah juga menciptakan kepala
suku. Wah, kepala suku itu itulah hawa nafsu. Itu al-hawa, itu bahasa Arabnya. Dan menteri yang disebut syahwah. Beda, kalau ya tadi kan akal itu perdana menteri, kalau syahwah itu menteri. Lalu hawa nafsu itu adalah kepala suku. Jadi ada roh itu khalifah, ada akal itu perdana menteri, ada anafas istri khalifah yaitu istri roh, dan hasil dari perkawinan itu adalah tubuh. Kemudian ada juga kepala suku. Kepala suku itu al-hawa, hawa nafsu, dan ada juga menteri yaitu asyahwah. Ini ceritanya menarik ini. Nafas ya sering digoda dan dirayu oleh hawa nafsu. Ini kepala suku. Dan syahwat yaitu menteri, sehingga jatuh ke dalam pelukan hawa nafsu dan syahwat. Jadi ya jatuh jadi istri roh an-nafas yaitu itu digoda, dirayu oleh kepala suku yaitu al-hawa dan menteri yaitu asyahwah, maka jatuhlah ke dalam pelukan mereka. Gitu. Roh tidak bisa berbuat apa-apa ketika nafs sadar. Jadi ini yang menarik nih, akal. Akal itu ketika istri roh itu yaitu nafs digoda dan dirayu oleh hawa nafsu tadi dan syahwat tadi, akal nggak bisa berbuat apa-apa, dia membiarkan, seakan-akan membiarkan, tidak peduli gitu. Tapi kemudian ya tadi kan dikatakan istri roh itu an-nafas ya, itu jatuh ke dalam pelukan syahwat dan syahwat dan hal al-hawa, tapi kemudian dia menyesal. An-nafs sadar, kemudian dia sadar, lama-lama dia sadar, kemudian dia sadar bahwa ia tertipu, gitu. Maka mulai menyesali perbuatannya. Nafas ketika itu disebut an-nafs al-lawamah, jadi dia menyesal. Kalau tadi ketika dia terdorong untuk dijatuh ke dalam pelukan syahwat itu an-nafs al-ammarah gitu, jadi yang menyuruh kepada kejahatan, tapi kemudian dia sadar, yaitu an-nafs al-lawamah. Ia semakin sadar dan terilhami untuk berbuat baik. Nafs pada tingkat ini itu disebut an-nafs al-mulhamah. Jadi al-mulhamah. Jadi ya yang terilhami. Jadi sudah nyesal, ya kemudian dia makin baik, makin sadar bahwa itu harus ditinggalkan, ya. Keadaan itu membuat ia makin tenang. Jadi lama-lama ia menjadi tenang, nafas tadi, istri roh tadi, karena ia telah bersatu kembali dengan suaminya, yaitu roh, atas pertolongan Allah. Jadi nafas yang sudah kembali kepada roh, ya, itu kembalinya itu atas pertolongan Allah, dan an-nafas pada tingkat ini disebut an-nafs al-mutmainnah. Saya kira ini istilah yang semua sudah tahu. Jadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardi'ah kan. ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Saya kira itu sudah tahu semua. Jadi Sufi dari Andalusia itu menasihatkan. Dia memberikan nasihat nih. Dia memberikan nasihat agar kita di sini dalam kitabnya Anda ya anta, engkau berteman dengan orang-orang yang beriman. Jadi agar kita berteman dengan orang-orang yang beriman, berbuat ihsan, adil, patuh pada hukum Allah. Pada hakikatnya iman, ihsan, keadilan dan kepatuhan adalah teman-teman baik. Jadi karena itu berakhlaklah dengan sifat-sifat itu. Maka berakhlak dengan sifat itu adalah jalan keselamatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, harus berteman dengan ihsan, dengan keadilan, dengan kepatuhan.
kepada Allah. Jadi itulah teman terbaik. Mohon izin Prof, waktunya Prof, untuk kita bisa ada waktu untuk berdialog. Oh iya ya, jadi ini Mak, jadi nanti ya udah. Jadi itu nasihat ya. Lalu yang menarik bagi saya, jadi janganlah berteman dengan nafsu yang lalu dia menasihatkan jangan berteman dengan teman yang jahat. Lalu dia mengutip ayat Al-Quran. Teman jahat itulah yang membuat kita menjadi hancur, menjadi merosot ya. Karena itu akan membahayakan kita. Ya, dia mengutip ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Ini At-Taubah ayat. Ini menarik bagi saya karena ini kembali lagi penafsiran. Jadi saya buka terjemahan Departemen Agama di sini terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang ada di sekitar kamu di antara orang-orang yang kafir. Di dalam terjemahan Departemen Agama itu ada kata-kata sekitar. Kalau Ibnu Arabi enggak begitu. Atau yang saya buka juga terjemahan Asad itu yalunakum itu artinya dekat denganmu. Memang kalau kita buka kamus walayali itu koruba artinya dekat. Saya kira lebih tepat ini. Lalu siapa sih musuh yang paling dekat itu? Jadi di sini dikatakan musuh yang paling dekat itu adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi bukan musuh di luar diri kita. Jadi itu. Jadi kalau Departemen Agama kan di sekitar kita, di sekitar itu bisa agak jauh. Jadi nggak dekat lagi. Jadi kalau kita bisa kita katakan sekitar Jakarta itu bisa agak jauh, bisa ke Bekasi atau bisa ke yang lebih jauhnya lagi, begitulah. Ini beda. Lalu dia menafsirkan bahwa al-kuffar di sini, orang-orang kafir di sini yang dekat dengan dirimu itu adalah ahawaka, hawa nafsumu, bukan musuh yang ada di luar dirinya. Jadi kemudian dia juga menjelaskan misalnya ada di sini ada pasukan ya. Jadi pasukan kerajaan bagaikan tiang penopang, tenda kerajaan dan pasak pemukuh yang dipegang orang. Kerajaan itu adalah laksana rumah yang mesti ditopang 4 tiang penyangga. 4 tiang penyangga itu yang dibuat dari sifat-sifat manusia adalah kekuatannya. Dan ini terkait dengan matematika, tetapi dia angka 4 itu punya keistimewaan gitu. Lalu dikatakan ini agak bersifat matematis. Angka 4 adalah hakikat dasar bilangan. Di dalamnya ada angka 3. Jadi di dalam angka 4 ada angka 3. Jika angka 3 kita tambahkan kepada angka 4, hasilnya adalah 7. Di dalam angka 4 ada pula angka 2. Jika angka 2 kita tambahkan kepada angka 7, hasilnya adalah 9. Yang tersisa ya setelah itu kan hanya ada 1. Dan yang 9 ketika ditambahkan dengan 1 menjadi 10. Dan 10 ini adalah satu lagi. Jika 1 kita tambahkan pada angka 9, hasilnya adalah 10. Jika angka 1, sebentar. Ini adalah bilangan dasar. Tidak ada angka lain yang jika ditambahkan menjadi 10 kecuali 4. Jadi ini matematis ya. Saya ingat pemikiran Pythagoras. Tambah 3, tambah 2, tambah 1. Pada gilirannya sama dengan angka 4. Jadi angka 10 ada di dalam angka 4. Lalu dia mengkaitkan dengan bahwa di dalam alam ini ada 4 unsur, yaitu ada air, tanah, udara, dan api. Jadi lalu dia juga mengutip ya ayat Quran. Jadi lalu juga dia mengaitkan dengan 4 arah. Jadi ada arah 4
4 arah ya yang memasuki kerajaan manusia, kerajaan yang ada di dalam diri manusia. Semua pengaruh yang menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia itu berasal dari 4 arah. Jadi 4 arah itu apa sih? 1 kiri, 2 kanan dulu, 2 kiri, 3 depan, dan 4 belakang. Di sini nggak ada atas bawah, yang ada adalah kiri, kanan kiri, depan belakang. Jadi lalu dia mengutip firman Allah yang bahasa Indonesianya begini. Kemudian aku di sini iblis akan mendatangkan mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Jadi bunyi ayatnya summa la atiyannahum min baini aidihim. Jadi iblis itu datangnya dari mana sih menggoda kita? Dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an shamalihim dari kiri. Jadi itu. Tidak ada arah lain yang menjadi sumber godaan iblis. Jadi nggak ada. Yang dari atas nggak ada, yang dari bawah nggak ada. Yang di bawah adalah arah memanggil manusia. Jadi sedang yang dari atas itu adalah jalan turunnya Allah. Jadi tanazzul al-ilahi yang dilarang untuk didekati oleh manusia. Karena itu adalah jalan qada dan qadar. Jadi tadi saya udah ditegur ya. Jadi ringkasnya kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, maka kita harus siap dipimpin oleh roh ilahi. Dan jangan mau dipimpin oleh hawa nafsu. Itu singkatnya ya. Jadi roh itulah yang menjadi khalifah. Jadi roh. Maka saya setuju misalnya dengan salah satu karangan dari seorang sufi besar, Martin Leng ya, yang nama Arabnya itu Sirajuddin, itu salah satu bukunya itu berjudul A Return to Spirit, kembali kepada roh. Jadi tapi ini berbeda dengan animisme ya, nanti karena ada istilah animisme semuanya roh gitu, bukan itu yang dimaksud. Karena yang dimaksud di sini adalah agar kita selalu dipimpin oleh Allah, bukan dipimpin oleh hawa nafsu. Saya kira itu saja ya. Jadi ini sebenarnya masih panjang, tapi akan waktu sangat terbatas. Terima kasih. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Kausar, banyak sekali yang kita catat semua ya, pencerahan yang luar biasa terkait dengan pemikiran Ibnu Arabi mengenai roh ini. Dan saya kira catatan-catatan kita banyak sekali. Namun demikian nanti minta izin Prof. Kausar, mungkin makalahnya bisa di-share juga ke para peserta atau Pak Sekjen, barangkali nanti bisa men-share catatan-catatan dari Prof. Kausar. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Ini Pak Sekjen juga sudah mengingatkan kita, waktu kita hanya sampai pukul 7.30. Kita coba buka ruang untuk diskusi. Kami persilahkan mungkin 2 orang ya, Pak Ketum, untuk barangkali silakan. Boleh, yang saya 1 jadi 3 orang. Baik, saya 1. Baik. Ya. Ada Pak Ahmad Khalik, kemudian ya. siapa lagi? Nawawi, boleh Nawawi. Baik. Baik. Cakep tuh, dari guru ada tuh. Baik. Ya. Prof. Nawawi, Pak Ahmad Khalik dulu barangkali kami persilakan. Baik, terima kasih Prof. Salam takzim buat semuanya, khususnya Pak Prof. Amin. Terima kasih Prof. Kausar, saya kira ini enlightenment buat kita semua. Ada sisi lain MPN memberikan materi tentang filsafat dan sekaligus juga tasawuf ya. Mudah-mudahan ini salah satu terapi buat kita semua. Jadi di era sekarang ini kan terapi yang paling efektif menurut kita semua adalah bagaimana merekonstruksi tradisi tasawuf ya dan sufi untuk membenarkan atau membereskan persoalan-persoalan bangsa. Nah, komentar saya atau mungkin mohon penjelasan dari Prof. Kausar. Yang pertama, kalau kita lihat itu kan Ibnu Arabi itu sezaman ya dengan Al-Ghazali, setidak-tidaknya berdekatan dengan Al-Ghazali. Dan kita tahu bahwa Al-Ghazali juga punya pengaruh yang sangat kuat dalam berbagai aspek dan terakhir dalam bidang sufistiknya ya.
Pertanyaan saya yang singkat saja, apakah ada semacam konstelasi ya atau hubungan saling mempengaruhi antara Al-Ghazali dengan Ibnu Arabi? Ya. Seberapa besar komunikasi yang terbangun atau adakah pengaruh yang terjadi antara Ibnu Arabi dan Al-Ghazali dalam konteks konsep tazkiyatun nafs yang tadi digambarkan oleh Prof. Kausar ya? Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, sekelas Ibnu Taimiyah itu menganggap bahwa pemikiran-pemikiran Ibnu Arabi ini dianggap pemikiran yang dalam tanda petik ya kafir gitu ya. Bahkan secara tegas Ibnu Taimiyah itu tidak mengakui sebagai bagian dari pemikiran yang lurus gitu. Apalagi mungkin orang-orang awam seperti baik kebanyakan orang dan kita termasuk dari background syariah ini agak awam. Apa sebenarnya yang menjadi persoalan ketika Ibnu Taimiyah menganggap bahwa pemikiran-pemikiran Ibnu Arabi ini dianggap ya tadi karena ada unsur panteisme itu ya, lalu dianggap sebagai pemikiran yang kafir dan harus ditinggalkan. Padahal kalau dipahami secara benar, secara runtun dan sistematikanya tadi sudah disampaikan, ternyata efektif juga. Mohon pencerahannya, Prof, itu terkait dengan pikiran apa tadi Ibnu Taimiyah terhadap konsepnya wahdatul wujud terutama yang dipahami oleh Ibnu Arabi. Saya kira itu. Terima kasih, Prof. Saya dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Halik. Kemudian Prof. Nawawi kami persilakan, Prof. Siapa ini? Saya. Silakan Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya, Bapak Moderator, semoga bisa jadi profesor. Kepada Prof. Amin, guru saya, Prof. Kausar, terima kasih. Materi pagi ini menurut saya menarik sekali, tapi bagi saya orang awam, pemahaman saya sudah angker sekali, Prof. Kausar ini. Bahwa sesungguhnya ruh tadi disampaikan menurut Ibnu Arabi bahwa ruh itu adalah Tuhan. Pemahaman saya bahwa setelah orang itu meninggal, berarti ruh itu berpisah dengan jasadnya. Jasad akan hancur, kemudian ruhnya itu akan bertemu dengan Allah. Ini yang saya bingung di sini. Padahal kalau dari kajian tadi adalah ruh itu adalah Tuhan. Berarti Tuhan itu bersemayam di diri kita. Kemudian masalah ruh, korelasinya mungkin Prof nanti bisa menjelaskan kepada saya khususnya yang mungkin awam sekali tentang masalah ini. Terus korelasinya dengan surah Al-Isra ayat 85 yang di sana berbunyi wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mungkin ada nggak korelasi dengan ayat itu? Terima kasih Prof, itu saja. Mudah-mudahan saya bisa memahami yang disampaikan oleh Prof. Baik. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Nawawi. Saya kira sementara kita batasi 2 orang dulu. Kami persilakan Prof. Kausar. Terima kasih atas komentar dan pertanyaan tadi. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan Pak Ahmad Khalid ya. Ibnu Arabi itu tidak sezaman dengan Al-Ghazali, jauh, jadi 100 tahun bedanya sekitar itu. Jadi Al-Ghazali itu kan meninggal tahun 1111, jadi gampang ya. Jadi 1111 ya. Kalau Ibnu Arabi itu tahunnya itu 12-an, jadi dia meninggal 1240 ya. Saya nggak hafal tahun ini, tapi Betul, itu 1240, Bro. Iya, jadi itu 100 tahun ya. Jangankan dengan Ibnu Arabi, dengan Ibnu Arabi ini sezaman dengan Ibnu Rus. Ketika Ibnu Rus masih hidup, sudah tua, itu Ibnu Arabi ini masih muda. Lalu mereka pernah ketemu, gitu loh. Dalam pertemuan itu mereka pernah dialog, dan dalam dialog itu Ibnu Rus mengakui keunggulan Ibnu Arabi di atas dirinya sendiri. Itu ditemukan dalam Al-Futuhat. Karena itu tidak ada pengaruh Al-Ghazali terhadap
Ibnu Arabi. Jadi, tapi soal pengaruh dan tidak pengaruh, tetapi begini, di dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah dan di beberapa karyanya, dia sering juga menyebut beberapa ulama atau sufi-sufi di sebelumnya, termasuk Al-Ghazali. Lalu kalau menyebut kan tidak mesti dipengaruhi, atau ada juga kesamaan, tidak mesti juga dipengaruhi. Apalagi kalau ilmu yang diperoleh oleh waliullah, jadi para pengikut Ibnu Arabi itu mengakui bahwa Ibnu Arabi ini adalah salah seorang waliullah. Waliullah itu memperoleh ilmu langsung dari Tuhan. Jadi makanya Ibnu Arabi itu sering membagi ilmu itu menjadi dua, al-ulum al-mauhubah, dan yang kedua al-ulum al-muktasabah. Al-ulum al-mauhubah itu adalah ilmu yang ya diberi, dianugerahkan, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menurut Ibnu Arabi, dan sering dia kutip juga, itu hasil takwa. Dan mengutip ayat Al-Qur'an, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarimu. Jadi gurunya itu langsung Allah. Jadi misalnya kitab-kitabnya itu dia terima melalui Nabi Muhammad, tapi kan asalnya dari Muhammad, misalnya Fususul Hikam. Dan juga jadi nggak bisa. Quran juga misalnya, ini sebagai bandingnya, Quran itu banyak persamaan dengan perjanjian lama misalnya. Misalnya dalam perjanjian lama itu Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 hari. Quran juga bilang begitu. Apa kita bilang itu pengaruh? Kan tidak. Karena itu ilmu dari Allah, ya nggak bisa kita bilang pengaruh. Jadi kira-kira seperti itu juga lah. Ibnu Arabi, walaupun ada sama-sama persamaannya, bahkan misalnya tasawuf Ibnu Arabi ini banyak persamaan dengan Taoisme yang diwakili oleh Lao Tse dan Chuang Tzu, padahal mereka nggak pernah ketemu gitu loh. Jadi ada buku yang sangat baik tentang itu, ditulis oleh Sufi. Jadi nggak ada, apalagi ini ya memang biasanya memang sih yang dipengaruhi itu yang di belakangan. Memang Ibnu Arabi di belakangan 100 tahun setelah Al-Ghazali, tapi menurut saya sih tidak. Kemudian tentang Ibnu Arabi dikritik, dianggap sesat, dan itu menurut saya karena tidak dipahami secara benar gitulah. Jadi para pengkaji serius Ibnu Arabi mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu salah paham, tidak paham tentang Ibnu Arabi, dan itulah yang sering dikutip oleh para yang kebetulan orang-orang yang tidak suka sama tasawuf, dan apalagi tasawuf mazhab Ibnu Arabi. Salah satu contohnya, ini contoh aja, Ibnu Taimiyah menganggap Ibnu Arabi itu mengidentikan Tuhan dengan alam, yang disebut istilah panteisme. Atau padahal Ibnu Arabi itu tidak mengidentikan Tuhan dengan alam. Yang benar adalah identik tetapi tidak identik. Jadi memang bahasa Ibnu Arabi itu paradoks. Jadi gitu. Jadi apakah Tuhan itu identik dengan alam? Iya dan tidak. Jadi kenapa? Karena di dalam alam itu alam itu cermin Tuhan, foto Tuhan. Jadi kalau saya lihat foto Pak Khalid gitu, itu adalah Pak Khalid, tapi bukan Pak Khalid gitulah. Jadi itu bahasa sederhananya. Jadi taqallaku bi akhlaqillah. Jadi di sini ada juga tanzih dan tasbih. Dari segi zatnya Tuhan itu berbeda sama sekali dengan alam. Tuhan berbeda dengan alam, tapi dari segi sifat-sifatnya dan nama-namanya dia ada keserupaan. Jadi ada tanzih dan tasbih. Ibnu Taimiyah itu salah paham. Dia menganggap Ibnu Arabi hanya menekankan tasbih, padahal dua-duanya. Lalu ini yang menarik nih, Ibnu Arabi itu sering mengungkapkan ungkapan pendek dengan bahasa huwa la huwa. Jadi dia bukan dia gitu. Dan sering mengutip ayat Al-Qur'an ya, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Jadi
ketika engkau melempar. Gitu. Jadi bukan engkau lah yang lempar ketika engkau melempar, tapi Allah lah. Jadi hakikatnya Allah gitu. Tapi ini bukan hanya sekadar kehendak, tapi juga ontologis. Jadi alam ini tidak lebih dari cerminan, bayangan, macam-macam itu bahasanya ya, penampakan, tajaliyah, emanasi. Jadi itu kalaupun kata wujud dipakaikan kepada alam itu hanya dalam arti kiasan, bukan dalam arti hakiki. Satu-satunya wujud adalah wujud Allah. Al-Haq. Ibnu Arabi sering menggunakan kata Al-Haq. Al-Haq itu sering diterjemahkan real, the real, yang benar. Jadi selain dari Tuhan itu unreal, hanya bayangan. Itu bahasa metafor. Bagaimana sih hubungan antara Tuhan dan alam? Ya tadi ya sering diumpamakan seperti roh dan desa. Tapi ada perumpamaan lain seperti pelangi. Pelangi itu sebenarnya ya mata kita tertipu seakan-akan banyak warna, padahal sebenarnya warna yang banyak itu tidak lebih dari pecahan dari satu warna, yaitu putih. Sama juga kita bercermin. Jadi yang bercermin itu bisa hanya satu misalnya. Cermin ditaruh di kiri, di kanan, di samping, cerminnya di sekeliling kita kan gambarnya banyak, tapi yang bercermin kan cuma satu. Allah hanya satu, tetapi gambarnya banyak gitu. Jadi apa namanya? Ini penjelasannya. Saya kira Ghazali itu sudah dekat dengan itu. Menarik bagi saya ketika Ghazali itu menulis Mishkatul Anwar, dia mengatakan Allah itu nur. Jadi salah satu nama Tuhan memang nur. Jadi dan nur itu adalah wujud hakiki. Lalu dia bilang pengertian nur di sini adalah sumber nur, Allah itu sendiri. Lalu dia memberikan perumpamaan satu-satunya pemilik cahaya itu adalah matahari. Gitu. Kira-kira satu-satunya pemilik wujud adalah Allah, Tuhan. Lalu dia bilang gini, Ghazali menarik bagi saya, itu juga udah dekat dengan wahdatul wujud sebenarnya. Ketika dia menjelaskan hubungan antara nur dengan pancarannya, lalu dia bilang gini, pada malam hari, yaitu ada bulan. Bulan memancarkan sinarnya kepada kaca jendela. Dari kaca memantul ke ubin yang mengkilap, dari ubin memantul ke dinding. Itu kata Al-Ghazali. Dinding itu tidak punya cahaya. Kenapa? Karena cahaya yang datang ke dinding itu dari lantai yang mengkilap. Lantai yang mengkilap tidak punya cahaya. Kenapa? Karena itu tidak lebih pantulan atau pancaran dari jendela. Jendela tidak punya cahaya. Tidak lebih dari pantulan cahaya matahari bulan. Bulan juga tidak punya cahaya, tidak lebih pantulan dari matahari. Jadi satu-satunya pemilik cahaya adalah matahari. Begitu juga dia bilang satu-satunya pemilik cahaya adalah sumber cahaya itu sendiri, yaitu Allah. Jadi satu-satunya wujud adalah wujud Allah. Yang lain itu pancaran, pinjaman gitu. Jadi ada persamaannya dengan Ghazali. Baik, Prof. Barangkali karena waktu juga, Prof, barangkali bisa lebih singkat lagi, Prof. Oh iya, tadi roh tadi ya. Roh Tuhan itu memancar kepada semua manusia, bukan kepada yang lain-lain. Jadi roh kita itu sebenarnya roh setiap kita itu disebut roh partikular, al-juz'iyah, al-arwah al-juz'iyah. Jadi roh Atep Rafiq, Pak Nawawi, dan lain-lain itu juz'iyah. Jadi itu pancaran dari yang satu. Cuma kondisinya pancarannya masing-masing beda-beda. Ya, ibarat cahaya matahari ketika sampai di rumah masing-masing itu beda-beda. Ada yang masuk ke dalam kamar, sebelum masuk ke dalam kamar ada kaca, kacanya ada yang buram, ada yang jernih. Jadi beda-beda nanti itu. Beda-beda kondisinya gitu loh. Kalau ada kaca yang warnanya agak merah, yang bahkan dicat ketika mantu ke dalam rumah, ya agak merah gitu. Jadi masing-masing jiwa kita, roh kita tuh beda-beda. Padahal asalnya satu, gitu loh. Lalu ini maka disebut kesatuan roh, gitu. Kemudian roh itu nggak bisa diketahui. Nah ini agak beda. Ya sampai tingkat tertentu ya mungkin ya nggak bisa. Tetapi kata min amri rabbi itu dalam terjemahan termasuk Departemen Agama atau kita itu amr itu diterjemahkan urusan. Padahal Ibnu Arabi tidak menerjemahkan seperti itu. Dia
pengkaji serius Ibnu Arabi itu bukan menerjemahkan urusan tapi perintah. Jadi maka ada ruhul perintah, ruhul amri. Jadi beda. Jadi nanti ada perintah itu macam-macam nanti. Ruhul amri itu mengajarkan ajaran-ajaran agar kita berbuat baik dan menjauhkan kejahatan gitu. Jadi itulah yang harus kita jalan. Jadi beda arti amr itu kan bisa berarti perintah dan bisa berarti urusan. Ibnu Arabi dan pengikut-pengikutnya itu menerjemahkan bukan urusan tapi perintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya minta maaf kalau ada kekurangan gitu. Jadi Baik, terima kasih Prof. Kausar. Jadi agak sulit juga sebenarnya kita karena waktu juga masih ingin mendapatkan pemaparan lebih lanjut lagi dari Prof. Kausar, namun berhubung waktu mohon izin Prof. Kausar dan Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Kausar dan saya kira kita sudah banyak catatan dan kami juga tidak bisa menyimpulkan satu persatu, tetapi paling tidak bahwa bagaimana kemudian pemerintahan ilahi terhadap kerajaan manusia itu menjadi penting, terutama dalam upaya bagaimana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan tadi disebutkan bahwa sebenarnya kita harus berkawan dengan orang-orang baik sehingga kita terhindar dari hawa nafsu. Saya kira Prof. Amin sebagai penutup acara kita pada pagi hari ini kami persilahkan memberikan sambutan terakhir. Alhamdulillah. Silakan Prof. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih tidak terkira nih kepada Prof. Kausar. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Kausar seenggak-enggaknya tuh mengundang kita semua untuk terus menggali pengetahuan, untuk berpikir. Ya, sebenarnya di Indonesia ini, tadi Prof. Kausar menyebutkan terjemahan kata-kata mirruhi itu, kalau Kementerian Agama terjemahannya betul seperti itu, tapi sebenarnya tidak rata penerjemah atau mufasir Indonesia itu semuanya menerjemahkannya seperti itu. Saya berikan contoh misalnya Umar Bakri, Mahmud Yunus, dan beberapa lainnya. Itu kata-kata mirruhi tetap diartikan dari ruhku. Jadi mirip atau bahkan sama dengan para penerjemah dari yang berbahasa Inggris menggunakan of my spirit gitu kan. Nah, ini artinya ada di kita ini sebenarnya. Kemudian yang berbahasa Jawa dan berbahasa Sunda penerjemahannya ya, itu memang umumnya adalah mengikuti terjemahan atau sama dengan terjemahan Kementerian Agama. Tapi kalau saya melihat dari sisi waktunya itu ada yang jauh lebih dahulu, ada yang tidak. Orang syariah pun ada profesi Siddiqi itu menerjemahkannya tidak dari ruh ciptaanku, tapi dari ruhku gitu. Artinya sudah tidak mencerminkan semua mufasir Indonesia menafsirkannya seperti itu. Cuma dalam kesan saya karena kalau terjemahan Kementerian Agama ini masalahnya kan umat dibagi secara gratis ya. Orang kita itu belum senang semuanya sama ilmu gitu kan. Beda dengan misalnya ya para dosen pun kadang-kadang ya belum tentu mau membeli buku itu. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya dengan adanya seperti ini mudah-mudahan minimal kita mempersempit perbedaan-perbedaan yang terlalu mencolok itu. Jadi pewarisan keilmuan ini secara fair kita gunakan, kita dekati. Kayak contoh tadi umpamanya, ini sebenarnya kalau kita melihat Al-Ghazali itu jauh lebih senior ya. Kelahiran 1058 sampai 1111. Lalu disusul dengan Ibnu Arabi, kelahiran 1165, wafat 1240. Sementara Ibnu Taimiyah itu lebih muda lagi, 1263 sampai 1328. Nah, jadi sebenarnya mereka ini tidak sezaman ini. Enggak pernah diskusi langsung, lalu diskusinya itu tidak langsung. Nah, ketika diskusi tidak langsung, sulit untuk menanyakan kepada pemikiran original yang dibangun oleh masing-masing ilmuwan itu. Nah, kalau kita sekarang ini kan enak nih, misalnya itu pemikiran Prof. Kausar itu kayak apa? Pak Nawawi yang berprofesi sebagai seorang guru bisa langsung bertanya
Sehingga kalau ada seliweran yang kurang pas umpamanya dengan pemikiran Prof. Kausar Azhari itu, Anda sudah bisa melihat, nanya langsung kepada orangnya. Beda misalnya dengan menanya kepada siapa gitu kan. Begitu pula dengan Dr. Ahmad Khalid gitu ya, yang mencoba tadi itu. Ya, saya agak lupa meskipun disertasi saya tentang Ibnu Taimiyah gitu ya. Apakah memang Ibnu Taimiyah ini mengkafirkan semua orang atau tidak? Sependek saya ingat, ya beliau memang fokus kepada pemikiran Wahdatul Wujud yang dikemukakan oleh beliau tentang kritik terhadap filsafat itu. Nah, yang terakhir dari saya, ya hakikatnya ini semua berangkat dari perbedaan mereka tentang Al-Quran. Ya, memang Quran ini memberikan contoh, mengajari kita tentang qalbu. Misalnya tadi sudah diurai oleh Pak Prof. Kausar itu kan. Tentang kadang-kadang ya diartikan dengan akal, walaupun tidak ada kata aklun, adanya kata kerja di sana sama dengan kata fikih itu tidak ada itu dalam bentuk noun atau dalam bentuk kata bendanya, masdarnya tidak ada. Semua dalam bentuk kata kerja gitu ya. Tapi kata-kata fikih itu sendiri sebagai salah satu akar kata nggak bisa dilepaskan. Kayak orang berbicara sekarang akhir-akhir ini soal khilafah dengan khalifah. Di Quran tidak ada katanya khilafah. Ya memang kata khilafahnya nggak ketemu. Tapi kata khalifah itulah ada pangkalnya dari sana. Jadi begitu banyaknya sebutan untuk ruh, untuk nafas, untuk qalbu. Itu kadang-kadang ada yang disimbolkan dengan tempatnya mengacu ke situ. Misalnya, wallahu ali innallaha alimum bidzatis sudur. Itu yang dimaksud itu hati, nafas di sana, tapi yang disebut adalah dada. Kenapa? Karena di balik dada ini ada hati, yang ditampakkan ada sadrunya. Jadi kinaya di situ, nggak selalu semuanya harus menggunakan kata-kata hakiki. Nah, di sinilah peranan kita sekali-sekali mengundang juga nanti ahli bahasa, bagaimana tentang hakikat dan majaz, bagaimana saya sangat setuju dengan Prof. Kausar tadi. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha itu bukan hanya urusan manusia kawin berpasang-pasangan, sampai ciptaan Allah yang lain-lain semuanya berpasang-pasangan, hanya Allah yang tidak berpasangan. Nah, ketika mendekatinya itu, maaf saya contohkan ibarat pemain bola, bola sama-sama bulat. Tapi kalau itu main bola, football ya 20 itu pemainnya 11. Ya, aturan mainnya beda. Ketika volleyball itu cukup dengan 7 orang, aturan mainnya beda padahal bolanya sama. Ya lebih kurang seperti itulah karena kita ini terbatas dengan fakultasnya. Tapi ilmunya nggak terbatas sebenarnya. Mudah-mudahan ini salah satu sarana bagi kita semua untuk terus menggali keilmuan tanpa harus kita kalau ilmuwan dulu dianggap kurang pas sampai mengkafirkan, ya kita tidak sampai ke sana. Jangan sampai itu. Kita pahami bahwa betapa banyak ilmuwan yang memiliki pola pikir berbeda-beda. Ya. Sekian sekali lagi Prof. Kausar, mudah-mudahan tidak kapok ya, karena memang masih sangat dibutuhkan. Ya tadi sudah saya katakan, saya sebenarnya merindukan ini Dr. Yoyo itu berbicara, tapi mungkin diberikan forum yang supaya memadai. Karena Ibnu Arabi ini bukan hanya pemikiran, ya meskipun di dalam forum-forum kita lihat itu ya dikategorikannya kepada filosof, beliau ini Ibnu Arabi filosofi itu ya. Tapi sebenarnya oleh Dr. Yoyo dikemukakan dia itu sebagai ahli juga dalam bidang filsafat hukum Islam atau syariah. Cuma beliau belum berani mengatakan bahwa Ibnu Arabi itu seorang mujtahid misalnya. Nah ini mungkin hal-hal yang perlu digali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah banyak hal yang kita serap. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Kausar Azhari Nur yang telah memberikan pemaparan terkait dengan Ibnu Arabi, kemudian juga Bapak Profesor Amin Suma sebagai Ketua Umum HISI yang telah memfasilitasi kajian kita pagi hari ini. Luar biasa sekali Prof. Amin dan para guru besar, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali, dan sebagai penutup kami persilakan kepada Pak Sekjen MPN HISI untuk menutup acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas berkah ilmu pagi hari ini dari Profesor Dr. Kausar Azhari Nur. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan selalu dan begitu pula kita semuanya. Dan terima kasih kepada Dr. Atep Abdul Rafiq yang telah menjadi moderator pada pagi hari ini, serta seluruh jamaah Zoom yang sangat berkenan dan sangat antusias untuk menerima pencerahan. Ini ada Dr. Profesor Asep Saifuddin Jahar ini juga hadir, Direktur Pasar Sarjana UIN Jakarta. Makasih Prof. Dan marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk menutup kajian kita pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti kita akan bertemu pada kesempatan Hizib Menyapa pada 2 minggu akan datang yang akan diisi oleh salah seorang anggota DPR, Gus Pardi Gaus. Insyaallah beliau sudah berkenan atas hubungan dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Amin. Ya, sama-sama, Prof. Kausar, Pak Asep, Pak Sekjen, Bapak semua. Oh, terima kasih, Dr. Ahmad.